Salam jumpa para peserta materi pembelajaran pemrograman Arduino. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu komunikasi Wi-Fi. Arduino dapat digunakan untuk komunikasi menggunakan teknologi Wi-Fi ya, 2,4 GHz. Modul yang umum digunakan bisa berbasis namanya Node MCU. Dia merupakan modul microcontroller yang sudah ada chip Wi-Fi ESP8266. Jadi ESP8266 merupakan modul yang umum untuk komunikasi Wi-Fi. Kita bisa memprogram menggunakan bahasa Arduino, lalu untuk kirim dan terima data berbasis Wi-Fi. Ini adalah modul Node MCU, ya, yang ekonomis. Ya, ini juga ada modul ESP8266 yang lebih ekonomis, ya, komunikasinya serial, ya, sehingga kita tidak perlu membeli modul khusus lagi, cukup pakai Arduino Mega atau Uno. Lihat ya jalurnya, TX, RX, komunikasi serial. Kalau ingin seukuran Arduino, namun sudah ada modul Wi-Fi ESP8266-nya, saya sangat merekomen menggunakan Wemos D1 karena ukuran kaki-kakinya seukuran dengan Arduino. Sehingga misalnya Anda bisa mengembangkan sistem robot yang dikendalikan secara Wi-Fi dengan bahasa pemrograman Arduino. Ya, seperti ini. Lalu ada juga ESP32 Cam. Ini untuk pemantauan CCTV, misalnya bikin sistem penginformasi paket pos yang datang. Sehingga apabila tukang pos memberikan paket kita, terlihat ada barang tiba, lalu bentuknya seperti apa, paketnya seperti apa, tentu bisa dilihat pakai kamera ini. Ya, ini bisa untuk deteksi wajah, ya, tracking dan sebagainya. Ini merupakan inovasi-inovasi AI ya berbasiskan Arduino. Ya, silahkan dikembangkan. Ini untuk level skripsi, ya riset bisa dikembangkan. Lalu untuk kirim data misalnya menggunakan teknologi GSM, tentu juga ada modul-modul GSM SIM 900 misalnya. Misalnya untuk mengukur kondisi lingkungan di perkebunan, smart farming, maka datanya bisa dikirim melalui SMS menggunakan GSM. Ya, bisa saja. Silakan dicoba. Ada istilah penting kalau kita bermain dengan teknologi GSM Arduino, itu istilahnya AT command. Jadi perintah-perintah untuk mengirim menerima data, itu istilahnya AT command. Makanya di sini ada standar-standar khusus untuk memberikan perintah. Ya. Nah, kita masuk ke bagian keempat, aplikasi Arduino. Kita akan lihat berbagai macam penerapan aplikasi Arduino. Misalnya untuk menampilkan data, maka Anda membutuhkan LCD, Liquid Crystal Display. Yang paling kecil misalnya 2x16, artinya 2 baris dan 16 karakter. Apa yang dibutuhkan di kodenya, Anda butuh library wire dan liquid crystal I2C, ya, karena dia komunikasinya I2C. Aslinya dia adalah paralel. Cuman untuk memudahkan kita tambahkan modul I2C, ya, agar dia bisa komunikasi serial. Standarnya dia address-nya 27 hexa, ya, seperti ini. Ini cara pertama mendefinisikan komunikasi pada LCD, ya. Lalu kita harus init, ya, lalu kita aktifkan backlight-nya, set kursor posisi, ya, baris pertama, ya, kolom pertama, kita tampilkan pesan-pesan tersebut. Ya, misalnya seperti itu. Silakan dicoba ya. Lihat di sini, karena dia I2C, dia di kaki A4, A5 ya, SDA, SCL. Serial data, serial clock ya. Jangan salah sambung ya. Atau cara lain tadi juga bisa kita deklarasikan address-nya 27 hexa dan parameter-parameter koneksinya. Ya, kita mulai LCD 16,2 itu artinya ukuran 2x16 atau kalau 20x4 ya 20,4. Ya. LCD print Smart IoT Vanguard misalnya untuk menampilkan karakternya.
Tentu kalau kamu ingin karakternya lebih panjang, beli LCD yang ukuran karakternya lebih panjang, misalnya 40 karakter, misalnya seperti itu. Ya. Atau juga ingin yang berwarna, ya beli LCD yang color, ya. Nah, konsep penerapan pada robot pada intinya Arduino bisa sebagai pengontrol utama robot yang terhubung ke berbagai macam sensor, driver motor, kamera, ya, dan sebagainya, sehingga bisa membuat sistem cerdas pada robot. Misalnya diperintahkan menggunakan voice, berarti harus ada modul voice recognition system-nya misalnya. Ya, seperti itu. Untuk tracking misalnya menggunakan servo motor, ya, yang gerakannya lebih halus. Ya, sensor jarak ada yang ultrasonik, ada yang infrared, ya, bisa mengukur jarak hingga beberapa meter. Sensor api, ya, sensor garis dan sebagainya. Ya. Lalu kita pasangkan teknologi Wi-Fi tadi untuk bisa transmit data jarak jauh, misalnya seperti itu. Ya, nah untuk aktuator atau penggerak robot, misalnya kita butuh motor DC, ini motor DC. Kalau ada gearbox-nya kita sebut motor DC gearbox agar dia bisa lebih kuat torsinya. Ya, aslinya ini motor DC, ya nggak kuat, tapi kita tambahkan gearbox untuk bisa menggerakkan roda supaya lebih kuat. Nah, karena torsinya tinggi butuh arus yang besar, Arduino nggak cukup. Maka dibutuhkan kit tambahan driver motor DC, misalnya ini yang 2 ampere L298. Sehingga cukup untuk menggerakkan motor DC gearbox, ya, untuk menggerakkan robot kita. Atau yang ingin pengontrolan motornya presisi, bisa ke kanan ke kiri dengan pakai pulsa, istilahnya pulsa, ya, kita kasih pulsa high-low-nya, itu namanya servo motor. Namun di sini torsinya nggak begitu kuat, ya. Nah, ini bagaimana rancangannya dari Arduino Anda ke driver motor DC tadi bisa menggerakkan 2 motor DC ini sebagai penggerak robot, ya, bagian belakang misalnya. Ya kan? Yang menggerakkan kan bagian belakang. Ya, seperti itu. Tentu dia membutuhkan catu daya sendiri yang memadai, misalnya 9 volt dengan arus yang memadai. Kalau servo motor, bisa lihat di demonya di Arduino, kita perlu buat objek dari kelas servo, kita set posisi awalnya, dia terhubung di pin ke-9, lalu untuk bisa memutar ke kanan, kita looping dia ke posisi sampai 180, kalau sudah kita balikan lagi ke posisi dari 180 ke 0, sehingga dia bergerak ke kanan ke kiri dengan delay tertentu. Nah, inilah yang membuat dia presisi, bisa bergerak sesuai derajat yang kita inginkan. Ya, silahkan dicoba. Sekali lagi, Anda untuk menguasai pemrograman Arduino harus punya perangkatnya yang memadai untuk bisa mencoba berinovasi. Nah, sebagai latihan, buat program demo menggerakkan motor DC gearbox dengan driver motor 2 ampere tadi, serta menggerakkan servo motor ke kanan dan ke kiri 360 derajat. Berarti motor servonya harus yang bisa 360 derajat. Karena ada yang hanya bisa 180 derajat. Ya, secara mandiri. Silakan Anda kembangkan. Bisa ya? Nah, proyek lain yang kita kembangkan misalnya kursi roda dengan joystick. Ya, ada sensor jarak untuk menghindari tabrakan, ada joysticknya dengan driver motor 10 ampere sampai 20 ampere, cukup untuk menggerakkan roda kursi roda ini. Ya, seperti itu. Silakan dikembangkan. Kunci otomatis RFID misalnya. Ya, Anda punya kartu RFID, Anda bisa tapping, datanya terbaca. Jika datanya sesuai, tampilkan selamat datang dan membuka solenoid dari pintu otomatis ini. Ya, itu prinsip dasar keamanan. Ya, silakan dikembangkan menggunakan kartu RFID dan reader RFID. Penerapan lainnya misalnya pada IoT smart farming, ya, sensor soil NPK ini mengukur kadar NPK, ya, kadar kelembaban tanah, ya, cahaya, ya, bisa juga. Ya, silakan dikembangkan. Ini yang kita kembangkan robot untuk penyemprot disinfektan dan pengiriman barang yang kita kembangkan untuk kasus pandemi COVID-19. Aplikasinya dikontrol melalui Wi-Fi dan Bluetooth, ya, kita kembangkan pakai app Inventor misalnya, bisa juga. Silakan sebagai sumber inspirasi.
Ya. Nah, untuk eksperimen lanjutan, buat sistem penampil gas kebocoran misalnya LPG atau hidrokarbon atau apa saja yang dibutuhkan, ya, gas pembakaran mesin misalnya. Kalau gas LPG salah satunya MQ7, tampilkan kebocoran tersebut menggunakan LCD misalnya, ya. Nah, kita masuk ke real time clock, ini penting karena kita ingin menampilkan waktu, tanggal, maka ada modul DS3231 untuk menampilkan waktu, termasuk hingga ke detik. Misalnya jam 9 pagi, sistem smart farming kita akan menyemprotkan air misalnya. Tentu dia butuh sistem jam, ya, clock. Maka modul DS3231 dengan baterai ini bisa digunakan. Ya, caranya bagaimana? Kita buat variabel hari-harinya, isinya, ya. Lalu deteksi RTC-nya, kita bisa set tanggal mengambil dari laptop kita pada saat kita program menggunakan fungsi RTC adjust, atau kita mau manual, kita set misalnya Januari 27, 2017. Ya. Kalau kita pakai yang baris ini, setelah kita set pertama kali, dia mengikuti jam saat ini yang ada di laptop, maka pada saat kita compile terakhir kali, ini harus dinonaktifkan, di-disable, agar dia nggak mereset ulang menggunakan jam yang ada di laptop. Ya, jadi cukup sekali saja diaktifkan ini, lalu kalau kita modif kode, ini dinonaktifkan untuk biar dia tidak mereset jam yang sedang berjalan. Begitu ya, gampang sekali. Jadi 2 baris ini inti kodenya, mau otomatis atau manual. Ya, ini demonya dia bisa menampilkan hari, jam, suhu, jadi sudah ada sensor suhu. Lalu sensor soil, sensor tanah dibutuhkan misalnya ini, ya yang kita tancapkan di tanah. Kenapa harus lebih dalam? Karena untuk mengetahui memastikan akar di bawah ini kondisi tanahnya benar-benar lembab. Kalau kering bisa mematikan akar tanah, sehingga tanaman kita akan mati, sehingga akan rugi para petani. Sehingga untuk memastikan bahwa tanah di bagian atas dan bagian bawah cukup lembab, sehingga pertumbuhan tanaman terjamin, subur, maka dibutuhkan di sini garpu, logam untuk bisa benar-benar mengetahui kondisi kelembaban tanah. Ya, misalnya pada tanaman anggur, dia sangat sensitif, tidak boleh terlalu lembab, tidak boleh terlalu kering, akan mudah mati. Jadi sensor soil ini sangat dibutuhkan. Ya, ini contoh pengembangan kita sistem smart farming untuk perkebunan anggur ya. Di sini model arsitekturnya ya, hingga pertumbuhan bibit anggur bisa lebih optimal kalau kadar airnya pas ya. Begitu. Silakan dikembangkan. Nah, sebagai simpulan, para peserta materi pembelajaran pemrograman Arduino, sistem tertanam atau embedded system ini digunakan untuk mengendalikan suatu sistem cerdas kita, sistem komputer. Arduino dapat diprogram untuk mengendalikan input dan output suatu sistem, misalnya mengukur suhu dan menghidup mematikan penyemprot air. Sensor dan teknologi Wi-Fi merupakan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk kendali cerdas. Ya, sehingga Anda bisa berinovasi memenuhi kebutuhan sistem kendali cerdas dimanapun. Nah, sebagai tugas akhir untuk memastikan Anda menguasai materi ini, silakan buat proyek, misalnya robot penghindar halangan dengan sensor jarak, penampil gas berbasis LCD, robot laba-laba dikendalikan HP dengan Bluetooth, sistem IoT, smart farming pada tanaman, ya, dan lain-lainnya. Silakan dikembangkan. Kalau Anda bisa mengerjakan satu proyek ini, maka Anda akan perlahan bertahap menguasai konsep pemrograman dan berbagai macam device pendukung untuk Arduino. Terima kasih sudah mengikuti materi ini. Sukses selalu untuk menjadi calon talenta digital Republik Indonesia. Terima kasih.